Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang permutasi dan kombinasi. Kompetensi dasarnya menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual, dan mampu menyajikan penyelesaian dan masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, indikator apa saja yang akan kita capai? Yang pertama, peserta didik itu mampu menganalisis permutasi dan kombinasi dalam masalah kontekstual. Yang kedua, mampu menggunakan permutasi dan kombinasi. Jadi, kita bisa membedakan kapan soal itu harus menggunakan permutasi dan kapan harus menggunakan permutasi. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan permutasi dan kombinasi. Yang pertama kita bahas adalah permutasi. Apa sih definisi dari permutasi? Permutasi itu digunakan untuk mencari banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan dengan memperhatikan urutan sampel. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah memperhatikan urutan sampel. Permutasi itu sendiri kita bagi menjadi 3 ya. Ada permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklik atau melingkar. Nah, yang pertama permutasi dari unsur yang berbeda. Jadi banyaknya permutasi R dari N unsur yang berbeda adalah PNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang faktorial. Faktorial itu berarti misalkan ada 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kita kalikan sampai dengan 1. Oke, kita lanjut. Nah, kasus yang pertama, di sini ada masalah penyusunan kepanitiaan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, di mana urutan dipertimbangkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari permutasi. Di sini ada 3 orang, Amir, Budi, dan Cindy akan dipilih untuk menduduki posisi tersebut. Jadi penyelesaiannya, nah yang pertama kita pilih ketua. Sehingga dapat dilakukan dengan 3 cara, karena orangnya ada 3. Ada Amir, Budi, dan Cindy. Nah, yang kedua, begitu ketua ditentukan, berarti orangnya yang tersisa tinggal 2 kan? Nah, berarti sekretaris ini dapat ditentukan dengan 2 cara. Setelah ketua dan sekretaris ditentukan, maka bendaharanya dapat ditentukan dengan 1 cara. Sehingga banyak caranya adalah 3 kali 2 kali 1, yaitu 6 cara. Yang kedua, tentukan permutasi dari 3 huruf yang berbeda, misalnya A, B, dan C. Jadi ada 2 penyelesaian. Yang pertama kita susun secara manual. Bisa kita susun menjadi ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Nah, sehingga terdapat 6 permutasi. Yang kedua, kita pakai faktorial kemarin. Karena hurufnya ada 3, berarti 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1, hasilnya 6. Sama juga hasilnya ya. Yang ketiga, kasusnya adalah di kelas dibentuk kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, bentuknya ini seperti tadi, tapi kita menggunakan rumus permutasi yang tadi. Nah, jadi pakai PRR. Ingat ya, rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial. Yang besar itu yang di depan, yang di atas. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial. Yaitu 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bawahnya 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 yang atas kita bagi dengan 3 kali 2 kali 1 yang bawah. Sehingga tinggal 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 120. Kenapa sini tadi 6 dan 3? Karena akan dipilih 3-nya itu dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 3 yang mau dipilih dari 6 calon. Berarti 6, 3. Kasus yang keempat juga sama, permutasi dari 5 huruf, berarti P5, 3, 5-nya yang di atas, 3-nya yang di bawah, 3-nya yang dikurangi ya.
Kita lanjutkan. Yang kedua, permutasi yang memuat beberapa unsur sama. Nah, kalau tadi unsur yang berbeda, sekarang unsurnya sama. Jadi, ada dua nih penyelesaiannya. Sebenarnya sama saja, yaitu secara umum jika K sama dengan N, maka permutasi N unsur dari N unsur yang tersedia disebut permutasi N. Nah, rumusnya adalah P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial. Jadi tergantung unsur yang sama itu ada berapa. Kalau misalkan di sini ada 3, K, L, M. Kalau ada 4 ya berarti K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, N di sini adalah menyatakan jumlah dari unsur-unsur tadi, K ditambah L ditambah M. Kita ke contohnya. Kasus yang kelima, terdapat bendera dengan rincian 2 bendera warna merah, 3 warna putih, dan 1 warna biru. Jadi di sini dia unsurnya sama, yaitu bendera. Beda warnanya. Ada merah, putih, dan biru. Berarti ada berapa bendera? 2 tambah 3 tambah 1, yaitu 6. Sehingga P sama dengan 6 faktorial dibagi, nah 2 ini dari mana? Dari 2 bendera merah. Dikali 3 faktorialnya dari 3 bendera putih, dan 1 faktorial dari 1 bendera biru. 1 faktorial hasilnya sama saja dengan 1. Nah, kita lanjutkan, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi kita nggak jabarkan 3 kali 2 kali 1, karena di bawah ada 3 nih. Jadi nanti tinggal kita coret. 3 faktorialnya kita biarkan, kita coret 3 faktorial yang atas dan bawah sehingga habis. Tinggal 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 faktorialnya kita jabarkan jadi 2 kali 1, yaitu 60 susunan. Nah, yang keenam, berapa banyak permutasi yang dapat dibentuk dari kata ananta. Nah, soal seperti ini sering keluar nih. Dari kata ananta, kita lihat ananta. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga N-nya ada 6. Kita tulis lagi rinciannya. Huruf A ada berapa? 1, 2, 3. Maka di sini A-nya ada 3, N-nya ada 2, dan T-nya ada 1. Berarti ada 3 unsur yang berbeda, huruf A, N, dan T. Sehingga 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Perhitungannya sama, hasilnya adalah 60 susunan. Kita lanjut yang ketiga, permutasi siklik atau melingkar. Jadi permutasi siklik adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar. Permutasi siklik rumusnya N-1 faktorial. Kita ke contoh, jadi ada 3 orang duduk di kursi yang disusun melingkar. Nah, kita bisa susunannya, bisa dibaca nanti soalnya, dan susunannya ada 2 macam. Susunan yang pertama adalah ABC, BCA, dan CAB. Bisa juga susunan yang kedua yaitu ACB, CBA, dan BAC. Jadi ada 2 susunan. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya, tadi rumusnya N-1 faktorial. N itu adalah jumlah semuanya. Nah, tinggal ada 7 orang dalam suatu rapat mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, berarti N-nya adalah 7. Rumusnya N-1 faktorial berarti 7 dikurang 1 faktorial yaitu 6 faktorial. Kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 720 cara. Nah, jadi kalau ada kata-kata mengelilingi, memutari, atau yang membentuk lingkaran, itu berarti dia permutasi siklik atau melingkar. Kita lanjut, kombinasi. Definisi kombinasi. Apa ya kombinasi? Nah, kombinasi itu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi tadi memperhatikan urutan, tapi kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Misalkan ada angka 1, 2, 3 itu sama dengan 2, 3, 1, 3, 1, 2 itu sama saja meskipun susunannya dibalik. Jadi itu contoh dari kombinasi. Nah, rumusnya kalau permutasi tadi simbolnya P, kalau kombinasi simbolnya C. NCR sama dengan N faktorial dibagi N-R faktorial kali R faktorial. Jadi dikalikan lagi dengan R faktorial di sini. Bedanya dengan rumus permutasi. Kasus yang pertama, ada berapa cara yang mungkin terjadi jika anak
dipersilakan mengambil 2 bola secara acak dari suatu kotak yang mengandung bola warna merah, hijau, dan kuning. Dalam pengambilan bola, urutan tidak diperhatikan. Warna merah, hijau, dan kuning. Di kotak ada 3 bola dan akan diambil 2 bola, sehingga penyelesaiannya di sini yang di atas merupakan penyelesaian dalam bentuk gambar atau ilustrasi, bisa didapat bola merah hijau, atau merah kuning, atau hijau kuning. Berarti ada 3 cara. Nah, kalau kita selesaikan dengan rumus kombinasi tadi, jadi NCR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Kita akan mengambil 2 bola dari 3 bola yang tersedia, berarti 3, 2. Kita masukkan ke rumusnya, kita ganti N dan R-nya, sehingga hasilnya 3 cara sama. Hasilnya 3. Kasus yang kedua, ini contoh soal kombinasi C52, berarti N-nya 5, R-nya 2. Kita masukkan ke rumus kombinasi. Hasilnya ini jalannya, penyelesaiannya, dan hasil akhirnya ini. Bisa kalian lihat nanti. Dan kasus yang ketiga, dari 10 orang yang mendaftar karyawan di suatu perusahaan, hanya akan diterima 6 orang sebagai karyawan. Tentukan banyak cara memilih ke-6 orang tersebut. Akan dipilih 6 orang dari 10 orang. Berarti 10C6. Jangan kebalik ya, yang besar yang di depan sini. Masukkan ke rumusnya, berarti 10 faktorial dibagi 10 kurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Hasilnya adalah 210 cara. Nah, kasus yang keempat, dalam suatu ruangan terdapat 25 orang. Setiap orang saling bersalaman. Banyaknya salaman yang dilakukan adalah, nah, di sini angkanya cuma 1 nih, 25. Berarti N-nya yang mana, R-nya yang mana? Gimana nentuinnya? Pertama, kalau ada soal kayak gini, kita tentuin dulu dia kombinasi atau permutasi. Kalau salaman itu kan berarti tidak memperhatikan urutan ya. Mau salaman dengan si A dulu, si B dulu, atau si C dulu, nggak masalah. Berarti ini merupakan contoh dari kombinasi. Nah, tinggal kita tentukan N dan R-nya. Ada 25 orang, berarti N-nya adalah 25, jumlahnya 25 orang. Nah, R-nya berarti yang mana? Nah, ada kata kunci di sini bersalaman. Kalau bersalaman berarti terjadi antara berapa orang? 2 orang. Ya, berarti R-nya adalah 2 karena kata kunci bersalaman di sini. Orang saling bersalaman itu 2 orang. Berarti banyaknya salaman adalah C 25 2. Tinggal kita masukkan ke rumus tadi, 25 faktorial dibagi 25 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, hasilnya ada 300. Yang terakhir, kasus 5, suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat yang dibentuk dapat dibentuk dengan cara, ada berapa cara nih di sini? Nah, ini adalah contoh kombinasi yang harus menggunakan perkalian. Jadi di sini ada 2 subjek, yaitu IPA, IPS, dan IPA. Nah, akan dipilih 2 siswa IPS, 3 siswa IPA. Penyelesaiannya, susunan tim cerdas cermat SMA unggulan. Akan dipilih 2 siswa IPS dari 4 siswa IPS. Jadi yang IPS dulu nih. Dan 3 siswa IPA dari 5 siswa IPA. Ini IPA-nya. Jadi 2 subjek, IPS dan IPA kita cari masing-masing. Berarti banyaknya susunan adalah NS sama dengan C42. C42 ini yang IPS. Diambil 2 siswa dari 4 siswa, berarti 24. Dan IPA-nya diambil 3 siswa dari 5 siswa, berarti C35. Kita hitung satu-satu, yang ini dan yang ini, sehingga hasil akhirnya 6 dikali 10 sama dengan 60 cara. Ya, jadi kita pilih satu-satu IPA-nya dan IPS-nya. Nah, perbedaan kombinasi dan permutasi apa ya? Kalau permutasi itu tadi memperhatikan urutan, tapi kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Jadi urutannya itu tidak penting. Nah,
Coba kerjakan, ada 4 soal di sini.